Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi Nafiani dari Offering A2A. Kali ini saya akan membahas artikel bab 3 yang berjudul Apa yang seharusnya menjadi konten untuk pembelajaran siswa. Alih-alih memahami materi pelajaran sebagai memperoleh pengetahuan dalam disiplin ilmu yang masih ada, saya berpendapat bahwa konten pendidikan harus dipertimbangkan sehubungan dengan struktur mental siswa yang diharapkan dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar. Hal ini sangat kontras dengan meliputi isi yang disajikan dalam buku teks cetak dan media lainnya yang sudah terlalu sering terjadi di sekolah-sekolah saat ini. Merupakan kesalahan untuk membenarkan apa yang seharusnya atas dasar apa yang ada. Dalam skema pendidikan tradisional, materi pelajaran berarti begitu banyak materi yang harus dipelajari. Berbagai cabang studi mewakili begitu banyak cabang independen. Masing-masing memiliki prinsip pengaturannya sendiri yang lengkap. Pembaca harus mencatat bahwa standar negara inti umum sebagian besar membahas hasil kognitif dalam matematika dan seni bahasa Inggris di kelas K12. Sasaran konatif dan afektif tampaknya hilang dari standar negara bagian inti umum, dan sasaran penting ini juga tidak dinilai oleh tes standar. Hal ini sangat menonjol mengingat temuan tentang perasaan umum siswa tentang sekolah. Greenspan dan Benderly telah mencatat bahwa sejak filsuf Yunani kuno, aspek kognitif dari pikiran sering dipandang sebagai perkembangan yang terpisah dari emosi. Mereka berpendapat bahwa pandangan ini telah membutakan kita terhadap peran emosi dalam bagaimana kita mengatur apa yang telah kita pelajari. Faktanya, emosi bukan stimulasi kognitif, berfungsi sebagai arsitek utama pikiran. Jika kita menghargai kriteria ketidakberpihakan, kebebasan, dan kebajikan, maka isi pendidikan harus fokus pada pengembangan rasionalitas siswa. Menjadi rasional difasilitasi oleh integrasi kognisi, emosi, dan niat melalui aktivitas yang membumi. Kognisi mengacu pada pemikiran, emosi pada perasaan, dan niat untuk mencoba. Kegiatan yang membumi berarti pengalaman siswa terhadap objek pembelajaran bersifat langsung, yaitu pengalaman langsung. Tujuan dibuatnya artikel ini ialah untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa yang seharusnya menjadi konten untuk pembelajaran siswa. Dalam skema pendidikan tradisional, materi pelajaran berarti begitu banyak materi yang harus dipelajari. Berbagai cabang studi mewakili begitu banyak cabang independen. Masing-masing memiliki prinsip pengaturannya sendiri yang lengkap. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai konten-konten apa saja yang cocok atau seharusnya menjadi konten untuk pembelajaran siswa agar siswa dapat mencapai standar inti umum dan antusias untuk belajar, terinspirasi dan bertahan dalam menemukan pengajaran seumur hidup. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara membimbing siswa agar menjadi siswa yang rasional, yaitu dengan cara kita menghargai kriteria ketidakberpihakan, kebebasan, dan kebajikan. Maka, isi pendidikan harus fokus pada pengembangan rasionalitas siswa. Menjadi rasional difasilitasi oleh integrasi kognisi, emosi, dan niat melalui aktivitas yang membumi. Kognisi mengacu pada pemikiran, emosi pada perasaan, dan niat untuk mencoba. Kegiatan yang membumi berarti pengalaman siswa terhadap objek pembelajaran bersifat langsung yang mana dapat memberi pengalaman langsung untuk membantu siswa membentuk struktur mental yang mengintegrasikan kognisi, niat, dan emosi melalui pengalaman dunia nyata yang membumi. Konten yang biasanya dipahami adalah pokok bahasan pendidikan, sering terkandung dalam buku teks, film, poster, dan baru-baru ini dalam aplikasi perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer, tablet, dan telepon pintar. Struktur mental konatif dan afektif juga merupakan bagian penting dari konten pembelajaran siswa. Jika kita mengajar pendidikan terpadu total atau TIE, pembelajaran siswa akan membumi. Landasan mengetahui, merasakan, dan berniat sangat penting. Siswa yang membumi kurang mudah ditipu dan disesatkan oleh orang lain yang bodoh, berprasangka, atau dengan sengaja berbohong atau memutarbalikkan kebenaran. Siswa yang dapat berpikir kritis menjadi peserta yang bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Pemikir kritis tidak akan membiarkan pemimpin penipu, menyalahgunakan kekuasaan, pemalu, atau orang bodoh mengendalikan kita dan memberitahu kita apa yang harus dipercaya, dirasakan, atau dilakukan.
Prinsip ketidakberpihakan, kebebasan, dan kebajikan membenarkan perlunya pengembangan rasionalitas siswa sebagai tujuan utama pendidikan.